ekspor, lewat macam-macam itu. Sementara ada kebutuhan real pada semester ini untuk bayar cicilan utang, untuk memenuhi kebutuhan yang mungkin sekarang jadi satu triliun sehari untuk membiayai makan siang bergizi dari Presiden Prabowo. Masih harus lagi meneruskan beberapa proyek strategis yang pernah dibuat oleh Presiden sebelumnya, Presiden Jokowi itu. Jadi ada kekacauan, dan itu yang mungkin bisa kita lihat sebagai petunjuk awal bahwa Indonesia atau Presiden Prabowo berupaya untuk keluar dari himpitan oligarki. Tetapi kelihatannya agak susah. Presiden Prabowo memberi sinyal itu dengan menunjukkan atau meminta mereka untuk bersabar atau kompak mengalami semacam gelombang keresahan publik itu. Nah, itu juga ketika kemarin para pengusaha itu berkumpul, udah 2 kali, ada 2 tahap itu, dan sangat mungkin ada tahap ketiga bahwa pengusaha juga akan dipanggil untuk memastikan bahwa mitigasi itu harus direncanakan dari sekarang tuh, karena bumping itu makin lama makin keras itu, ketidakstabilan politik maupun ketidakstabilan ekonomi. Nah, kita membaca itu sebagai penanda bahwa ada sesuatu yang tidak terduduk dengan sempurna di dalam kabinet hari-hari ini. Jadi bagaimana kita harus membaca situasi hari-hari ini, Bung Rocky? Di satu sisi ada ketidaksabaran publik menghadapi situasi. Di sisi lain Pak Prabowo ini juga masih terus mencoba melindungi Jokowi dan keluarganya. Padahal kita mesti sampaikan bolak-balik bahwa ini yang menjadi salah satu beban berat di pundaknya Pak Jokowi. Ini jadi semacam faktor yang membuat diskon faktor yang membuat orang juga tidak lagi mendukung Pak Prabowo. Ya gara-garanya Jokowi dan anaknya Gibran Rakabuming. Kalau kita coba simpulkan lebih awal, misalnya apa nama keadaan hari ini, kan nggak mungkin kita sebutin this is the beginning of the end. Terlalu awal untuk mengatakan bahwa sesuatu sedang berakhir. Itu kan Presiden Prabowo baru 100 harian itu. Jadi kita melihat bahwa tahap ini tahap bagi Pak Prabowo untuk melihat ketidakseimbangan antara apa yang dia janjikan dan persepsi publik terhadap apa yang beliau janjikan tuh. Publik bereaksi lebih cepat tuh, menuntut ada sesuatu yang harus difinalisasi itu, termasuk tuntutan para mahasiswa tentang ambil jarak dari Jokowi, atau bahkan ada yang minta Jokowi diadili, atau wakil presiden Pak Gibran itu dianggap tidak mampu untuk menghasilkan ide yang memungkinkan orang percaya pada masa depan tuh. Memang Pak Wakil Presiden punya kesibukan bolak-balik ke gulung celana ke tempat-tempat banjir, tapi itu kan bukan sesuatu yang konseptual, itu semacam reaksi untuk